Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah analisis dan desain grafis perusahaan dagang PT Sampurna dengan dosen pembimbing Pak Penidas yang disusun oleh Marvel Evan Budiono dengan NIM 68 2020 007 dan Jericho 68 2020 014 dan saya sendiri Andronikus Mulyono 68 2020 058. Oke, di sini kita akan menjelaskan profil dari perusahaan itu sendiri. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tpk atau yang biasa disebut Sampurna atau yang lebih dikenal dengan HM Sampurna merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri rokok tembakau sejak tahun 1913. HM Sampurna memimpin pangsa pasar rokok tembakau Indonesia terbesar dengan rate 32,2% pada tahun 2019. Dengan produk andalan Si Samso tahun 1989, HM Sampurna mencetuskan sigaret kretek mesin kadar rendah SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT HM Sampurna Tpk, termasuk pada bentuk struktur organisasi garis. Struktur organisasi garis yaitu organisasi yang wewenang atasan langsung ditujukan kepada bawahan, karena bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya dan adanya suatu perintah. Oke, dari situ kita mendapatkan gambaran proses bisnisnya. Pemasok mengirimkan tembakau kepada perusahaan, lalu tembakau akan diterima oleh bagian administrasi gudang, dan administrasi gudang akan mencatat data pemasok dan data tembakau. Kemudian administrasi gudang memberikan data tembakau kepada bagian produksi untuk melakukan pengerjaan rokok. Bagian produksi melakukan pengerjaan rokok dan setelah pengerjaan selesai, maka bagian produksi mencatat data rokok yang telah selesai pengerjaan dan memberikan data produksi rokok kepada administrasi gudang. Administrasi gudang menerima data rokok dan membuat laporan produksi yang akan diserahkan kepada pimpinan. Oke, berikut adalah gambaran dari kelas diagram dan use case-nya. Oke, di sini kita dapat melihat use case-nya, ada karyawan yang dapat login, dapat isi data pengguna, isi data bahan, isi data rokok, dan isi data produksi. Dan ada admin atau kepala produksi yang dapat login juga, cetak laporan bahan baku, cetak laporan rokok, dan juga cetak laporan produksi. Dan dari karyawan itu berhubungan dengan admin kepala produksi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment dari perusahaan PT Sampurna yang digunakan oleh PC Admin. Itu menggunakan internet, web browser, dan HTML5. Kemudian terdapat database produksi, server pusat, dan database pokok. Ketiga itu dapat diakses oleh database pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan perancangan input form login. Sebelumnya, perancangan input merupakan masukan yang penulis yang dirancang guna lebih memudahkan dalam entry data. Entry data itu dirancang akan lebih mudah dan cepat untuk meminimalisir kesalahan penulis dan memudahkan perubahan. Perancangan input form login berfungsi untuk verifikasi pengguna yang berhak menggunakan sistem. Adapun rancangan form login dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini contoh dari UI loginnya.
Kemudian rancangan input menu utama. Rancangan input menu utama berfungsi untuk menampilkan tampilan utama dari user interface. Adapun rancangan menu utama dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Ini contoh dari menu utamanya. Kemudian saya menjelaskan rancangan form input data pengguna. Rancangan form input data pengguna merupakan form untuk penyimpanan data pengguna. Ini contoh dari form input data pengguna. Oke, selanjutnya saya akan cerahkan ke teman saya waktu dan tempat. Saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan form data rokok. Dan rancangan form data rokok ini merupakan form untuk menyimpan data-data rokok pada PT Sampurna. Adapun bentuk form data rokok dapat dilihat pada gambar di bawah ini sebagai berikut. Lalu lanjut kepada form data produksi. Rancangan form data produksi ini merupakan form untuk menyimpan data-data produksi rokok. Adapun bentuk form input data produksi dapat dilihat sebagai gambar berikut. Lalu kita masuk ke rancangan output. Rancangan output laporan rokok berfungsi untuk menampilkan data-data rokok yang ada pada PT Sampurna. Adapun rancangan output laporan rokok dapat dilihat pada gambar di bawah ini sebagai berikut. Dan yang terakhir pada laporan rancangan output laporan produksi. Rancangan output laporan produksi berfungsi menampilkan data-data produksi beserta detail produksinya. Adapun rancangan output laporan produksi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.